Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kami sebelum melanjutkan dialog akan memberikan data terbaru untuk Anda, pemirsa, di mana kasus korupsi di BUMN. Ini adalah yang pertama kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga yang menyebabkan kerugian negara hampir mencapai 1 kuadriliun. Terjadi pada tahun 2018-2023 dan KPK menetapkan 12 orang sebagai tersangka. Di mana kemudian ini juga ada kasus korupsi di PT Timah Tbk yang telah merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Dari kasus ini KPK menetapkan 22 orang sebagai tersangka. Baik, selanjutnya pemirsa, ini kasus korupsi di PT ASD Indonesia Ferry atau Persero. Dugaan korupsi dalam kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara PT JN oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero periode 2019-2022 yang dimana telah merugikan keuangan negara sebesar 893 miliar rupiah. Dari kasus ini KPK menetapkan 3 tersangka. Ya, itu tadi data-data berkaitan dengan pengungkapan kasus korupsi belakangan ini. Pemirsa, kami akan melanjutkan dialog Apa Kabar Indonesia Malam. Kami akan mengarah ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, tanggapan Anda seperti apa? Jika tadi memang sudah dari aktivis dari Bang Saur ini menyoroti bagaimana kemudian ini efek jera yang dirasa kurang begitu ya Bang ya. Kemudian juga angka yang tadi sudah disebutkan mengenai antrian eksekusi hukuman mati ini nampaknya hanya napi teroris dan juga narkoba saja Bang informasinya. Ini seperti apa konfirmasinya? Iya, iya Mbak Tiara, memang betul. Jadi penegakan hukum sekarang apalagi korupsi itu harus tanda petik keras. Karena penegakan hukum yang keras akan berdimensi pada pencegahan. Ini yang harus kita lakukan. Karena kan penegak hukum itu tidak hanya menindak tapi juga cegah. Tapi kalau hanya cegah tok, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, tapi kalau dengan penindakan yang tegas dan keras, karena situasi sekarang, saya sepakat tadi Pak Saud, dalam artian normatif bisa, tapi dalam artian sosiologis, nah ini yang kita contohkan tadi, kita itu bukan 30, 300 Pak Saud, yang menunggu eksekusi mati. Nusa Kambangan itu 237. Nah, pertanyaan nggak mati-mati, tapi paling tidak, negara sudah berusaha maksimal memberikan pidana yang berat. Ini karena bicara trust Mbak, bicara trust. Sekarang kita sebagai rakyat terhadap negara tanda petik, waduh minyak bahasa umum dicampur dioplos. Kepercayaan menjadi kurang, semuanya menjadi kurang dan sebagainya. Satu-satunya yang memberikan tiang pada sekarang ini adalah penegakan hukum. Roh penegakan hukum memberikan suatu sifat negara tegas. Oleh karena itu, dengan kondisi yang carut-marut BUMN, yang terkait dengan kasus merugikan masyarakat banyak, baik petani sampai atas semuanya yang merugikan dan dirasakan, ya saya kira perlu dicoba dengan pidana mati. Walaupun nanti ada suatu pidana mati yang terbatas. Tapi paling tidak negara hadir dengan memberikan hukuman yang paling berat terhadap pelaku koruptor yang terkait dengan kejahatan-kejahatan yang menyusahkan rakyat banyak. Begitu Mbak Tiara. Baik, saya bergeser ke Bang Daniel. Bang Daniel, kalau dari pandangan Anda memang betul ada efek jera yang memang harus diperbaiki di sini, yang kurang begitu, atau memang pengawasannya yang sebenarnya sebelumnya ini bisa dikatakan lengah begitu Bang? Iya, dia masalahnya kompleks Mbak Tiara. Makanya penanganannya harus holistik, menyeluruh, paripurna. Artinya pemberantasan korupsi itu harus dimulai dari hulu sampai dengan hilir, dari dalam pemerintahan sampai dengan luar pemerintahan, dan itu yang sedang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Bang Saur tadi. Ini adalah extraordinary crime yang harus mendapat perhatian khusus, dan itu menjadi atensi tentu dari Presiden, karena berulang kali beliau sampaikan kekayaan negara kita bocor sampai dengan 30%, salah satunya karena perilaku koruptif yang tidak henti sampai dengan hari ini, dan itu yang sedang berusaha
beliau beres-beres, bersih-bersih. Dan ternyata kan tidak semudah seperti kita pidatokan atau kita ceramahkan. Kenapa? Karena Pak Prabowo ingin mendorong efisiensi untuk mencegah inefisiensi, salah alokasi, kemudian korupsi, itu justru mendapat perlawanan dari internal yang kemudian beliau sebut sebagai raja-raja kecil. Oleh sebab itu pula kemudian Presiden berusaha memperbaiki praktek pemerintahan yang bersih melalui pemberantasan korupsi di dalam pemerintahan itu sendiri. Dari mulai tadi saya sebutkan dan berulang kali saya ingatkan bahwasannya dari hulu, dari mereka-mereka yang menangani sisi pendapatan, dari mereka-mereka yang bekerja misalnya di luar APBN, baik dalam hal ini BUMN maupun mereka-mereka yang di dunia usaha yang sebenarnya harusnya membayar pajak jauh lebih besar kemudian dimanipulasi menjadi lebih kecil, baik itu dari sektor tambang, sektor perkebunan dan sebagainya, perikanan dan seterusnya, sampai dengan sektor hilir yang tentu terkait dengan belanja APBN, agar kemudian APBN itu tidak salah alokasi atau tidak mubazir. Ini yang sedang dilakukan oleh Presiden. Namun tentu kan untuk membersihkan kotoran harus menggunakan sapu yang bersih. Nah, Pak Presiden concern terhadap para penegak hukum. Pendekatan Presiden dalam hal ini salah satu variabel pendekatannya adalah meningkatkan kesejahteraan para penegak hukum. Kalau kemudian upaya peningkatan kesejahteraan itu masih berlaku koruptif dalam hal ini para penegak hukum, maka secara otomatis hukuman yang lebih berat, disinsentif yang lebih jelas itu harus dirancang bersama-sama. Nah, terkait dengan formula hukuman dan sebagainya, saya pikir itu bisa menjadi ruang publik dalam hal ini legislatif, yudikatif untuk berbicara bersama-sama merancang formulasi hukuman yang jelas untuk perilaku atau praktek extraordinary crime ini, dalam hal ini adalah korupsi. Jadi Presiden yang jelas berulang kali menyampaikan akan memimpin langsung penegakan hukum terhadap praktek korupsi baik dari dalam pemerintah maupun dari luar pemerintahan. Baik, Presiden akan memimpin langsung, bahkan kalau kita berbicara mengenai hal ini harus diberantas dari hulu ke hilir begitu ya. Kalau Bang Saur sendiri melihat keseriusan dari Pak Presiden ini dalam menangani korupsi ini seperti apa? Apakah ini hanya bisa dikatakan gertakan semata atau nanti akan ada perubahan yang signifikan yang Anda lihat? Iya, kalau saya sih sangat percaya ya, terlepas mungkin banyak juga orang memperdebatkan. Kalau saya lihat narasi-narasi Presiden, cara gesturnya, itu nggak ada beban. Oke. Dan pada saat ini juga Mbak Tiara, kalau ada pembantu-pembantu yang coba melawan, saya kira kalau Pak Presiden tentang konsisten, saya kira dia pasti dukung rakyat. Oleh karena itu tidak lagi saatnya kita kemudian ragu. Oleh karena itu Mbak Tiara, kita lihat misalnya Cina, 10-15 tahun yang lalu jauh lebih dahsyat korupsinya. Tapi mereka sekarang ini, setiap pejabat salah satu prosesi yang mereka lakukan adalah mengunjungi yaitu penjara para narapidana. Itu di situ. Ini bukan soal hak asasi manusia, 280 juta rakyat Indonesia ini terancam. Oleh karena itu, karena mereka konsisten untuk betul-betul keras kepada para koruptor ini, tidak seperti sekarang ini. Saya sih usulkan Dhanil, terlepas nanti proses wacana kita ini belum diterapkan, tetapi setidaknya sekarang narapidana para koruptor itu harus diisolasikan. Kalau sekarang Nusa Kambangan itu hanya katakanlah crime yang sangat serius, para koruptor ini saya kira harus dipindahkan dari Sukamiskin, kemudian mereka harus ditempatkan di mana penjara yang paling serius. Itulah tempat mereka ini sebagai cermin yang tadi Pak Presiden sekarang saya memaknai dia telah memimpin sekarang, bukan mengintervensi, tetapi telah declare. Tetapi sekaligus juga soal nanti putusannya apakah katakanlah ini jaksa penuntut umum menentukan pasal 2 ayat 2 misalnya, tetapi terpidana ini dalam momen of truth yang kita bicara saat Ramadan ini, sekarang aparat penegak hukum, katakanlah menteri, katakanlah setelah dia jadi narapidana, ditempatkan di tempat khusus. Usul saya adalah konkretnya itu adalah Nusa Kambangan. Jadi mereka
pulang lagi menjalani hukuman yang miris Mbak Tiara, Betul. mereka juga disambut seperti hero. Itu yang terjadi. Oke. Karena mereka juga saat menjamu tamu di Sukamiskin, mereka juga seperti di hotel gitu. Baik. Seperti bukan di penjara Tentu ini yang sangat serius. miris sekali begitu ya, Itu Bang. yang saya kira. Baik, ini kita tentu harapkan dengan baik begitu ya, apa sanksi tegas, langkah tegas dari Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian ini memberikan hukuman atau tidak, paling tidak efek jera agar para koruptor tersebut ini bisa benar-benar merasakan tindak lanjut ataupun juga hukuman yang setimpal begitu dengan apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya begitu. Terima kasih banyak Bang Saur sudah bergabung bersama kami, kemudian juga Bang Daniel serta Prof. Hipnu telah bergabung di Apa Kabar Indonesia Terima kasih. Malam. Minta Terima maaf kasih. Prof, Hipnu, minta Bang maaf Bro Saur. Daniel. Ya, sehat selalu. Ya, Selamat Ya, Bang. menjalankan puasa sahabat-sahabat. Ya. Baik. Sama-sama. Ya, assalamualaikum.